Mengapa ini saya fokus pada pemuda? Karena kita tahu bahwa pemuda itu menjadi pelopor ya, bukan pengekor ya, pelopor dalam berbagai tahap kehidupan politik di Indonesia. Jauh sebelum ini, sejak masa kolonial, pemuda ada nama Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir itu menjadi agen perubahan yang sampai sekarang dikenang bangsa Indonesia. Bahkan Pak Soekarno, Pak Hatta menjadi proklamator. Jadi menurut saya memang tidak salah kalau kita menyebut pemuda sebagai agen perubahan. Kalau saya mungkin tidak lagi lah, sudah dulu. Tapi kalau di undang-undang, kalau di kriteria yang dibuat oleh UNESCO itu mana ya? Pokoknya organisasi dunia itu usia sampai 60-an itu pun masih dianggap pemuda katanya. Baru ketika sudah masuk di atas 70 itu sudah dianggap tua. Kalau 80 itu sudah renta ya. Jadi memang ini agak aneh, tapi tidak tahu. Mungkin karena tingkat panjang usia di berbagai negara maju, terutama di negara-negara OECD itu rata-rata memang 75 tahun ke atas ya. Bahkan di beberapa negara Asia, di Korea, di China itu juga 70 tahun ke atas. Kalau Indonesia mungkin baru mengarah ke sana. Maka UNESCO itu tidak salah kalau kemudian 60-an itu dianggap masih pemuda ya, karena mungkin masih memiliki vitalitas untuk menjadi motivator, penggerak, menjadi motor dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Meskipun nanti di undang-undang memang usia itu tidak termasuk pemuda. Ini menjadi latar belakang mengapa di pertemuan hari ini, pertemuan yang membahagiakan adik-adik mahasiswa ini masuk dalam kategori pemuda, sementara saya di atas pemuda, gitu ya, di atas pemuda. Maka memang perlu untuk kita beri bekal ya, kita arahkan, bukan mengendalikan ya, mengarahkan itu artinya meluruskan supaya nanti ketika meniti jalan itu tidak salah. Outline dari paparan saya, yang pertama, mengapa kebanyakan orang itu resisten terhadap perubahan? Lalu mengapa kita harus berubah? Siapa agen perubahan? Apakah semuanya? Ataukah ada yang tertentu? Nah, mengapa harus pemuda? Nah, ini juga perlu dipertanyakan ya, pemuda, khususnya mahasiswa. Dan apa saja yang harus diubah? Jadi ibarat kalau lihat gambar ini ya, mulai dari ulat, kepompong, kemudian dia baru belajar untuk bisa terbang sampai menjadi kupu-kupu yang kalau di hutan, di taman-taman yang hijau itu kita senang, bahagia ketika melihat kupu-kupu yang warna-warni. Mengapa saya harus berubah dan harus kembali ke kebiasaan lama? Kira-kira apa ya? Mengapa kita sulit berubah? Yang dulu biasanya tidurnya molor, diminta untuk bangun segera, sulitnya bukan main. Yang diminta supaya belajarnya itu 1x4, bukan 4x1. 1x4 itu artinya bertahap, ya, bertahap, bukan 4x1. Langsung pada hari itu dia belajar banyak sekali, itu namanya 4x1. Ini yang menyebabkan kita sulit berubah. Merasa pintar dan hebat. Nah ini, kalau sudah orang merasa pintar, merasa hebat, itu sulit berubah. Diberi masukan nggak mau. Apalagi kau bisa apa? Jadi meremehkan. Padahal biasanya kalau seperti ini, itu gampang jatuh. Karena nggak mau berubah. Merasa tidak punya masalah. Nggak ada persoalan. Padahal setiap manusia itu punya persoalan sekecil apapun. Tapi seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang merasa tidak punya masalah. Kalau ditanya,
What is your problem? Oh, enggak ada. No, enggak ada. Nah, ini aneh ini. Padahal pasti punya masalah. Saya sendiri banyak masalah, bukan hanya punya, saya banyak masalah. Tapi harus diselesaikan. Tidak mau berubah walau sudah mengetahui caranya. Sudah diberitahu caranya, diberi strateginya. Enggak mau. Enggak seperti itu yang saya itu saya, kamu. Nah ini. Takut perubahan akan membawa dampak yang negatif. Nah, kadang-kadang ya orang itu sulit berubah. Jadi misalnya ketika orang belum mampu untuk ngetik dengan komputer, berselancar di internet, ketika kemudian ada perubahan, mereka diminta supaya bisa profesional mengetik dengan komputer, sementara dia sudah biasa ngetik manual, pakai 2 jari. Nah itu kalau kita diminta untuk berubah, itu sulitnya bukan main. UNES pernah juga mengalami itu ketika kita memperkenalkan sistem akademik terpadu, SIKADU, di tahun 2007. Jadi sudah agak lama ya, 15 tahun yang lalu. Ya awal-awal banyak dosen yang resisten ya. Ini apa nih, bikin pusing, bikin ribut, bikin masalah. Tapi lama-lama kemudian bisa mengerti, memahami bahwa SIKADU itu juga akhirnya memberikan kemudahan bagi dosen untuk mendokumentasi atau merekam berbagai kegiatan akademik. Tidak tahu cara yang benar untuk berubah. Nah ini juga yang menyebabkan banyak orang itu nggak mau berubah. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Udah gini aja lah. Udah itu nasib saya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Tidak ada teguran, nah ini juga penting ya. Tidak ada teguran atau sanksi, bahkan dibiarkan oleh orang tua, oleh saudara, oleh guru atau dosennya atau teman-temannya. Tidurnya molor dibiarin, nggak disiplin dibiarin, nggak rapi dibiarin, ada sampah berserakan, nggak diingatkan untuk bisa dibersihkan. Itu lama-lama juga bisa menjadi penyakit kolbu. Maka mereka sulit berubah. Maka perlunya mahasiswa, pemuda itu diberi arah yang benar ya. Yang tua tidak berarti mau mengendalikan, bukan mengendalikan, tapi diberi arah yang benar. Karena kadang-kadang juga contoh ketika akses informasi, bertwitter, bermedsos, Instagram, Facebook, atau yang lain, kadang-kadang jari ini kalau salah nutul itu juga berbahaya. Salah klik itu bisa menjadi persoalan. Contoh, kalau misalnya klik saat pemilu, itu juga menjadi persoalan ketika kemudian ada temannya yang berbeda pandangan. Nah ini, apalagi jika secara vulgar mengatakan, saya adalah supporter dari partai ini. Nah itu juga jadi persoalan kalau tidak ada arah yang benar dari yang tentu lebih tua dibanding sang pemuda. Nah, mengapa terjadi resistensi itu? Artinya bagaimana kita bisa mengelola supaya sikap resisten itu bisa berubah menjadi sikap yang positif terhadap sesuatu. Maka kita jangan berfokus pada penolakan, pada resistensi, ketika itu sudah belum menjadi persoalan-persoalan yang besar. Fokus pada upaya melihat perubahan ini bisa dilakukan. Bahwa kita bisa, I can do it the best, bisa kita lakukan yang terbaik untuk kita. Berlakulah normal ketika penolakan terjadi dan kita bisa beradaptasi. Nah ini penting ketika kita berada, contoh ya, ketika kita ada di Singapura, pasti kita tidak seenaknya membuang puntung rokok yang perokok, membuang sampah, kemasan, minuman, tidak bisa sembarangan. Karena di sana memang kulturnya beda, sanksinya berat. Beda kalau kita di Semarang, seperti kota lain, belum ada
sanksi yang berat. Fokus pada apa yang sudah kita capai saat ini, tentu tidak berbangga diri, tetapi kita upayakan dengan capaian itu akan mendorong kita untuk bisa lebih maju lagi. Dan lakukan terus apa yang telah berjalan dengan baik. Ini bagaimana kita bisa mengelola penolakan kita terhadap satu perubahan, supaya perubahan itu menjadi bagian penting bagi kita untuk bisa maju. Jadi saya berpandangan bahwa bukan orang tua, bukan anak-anak, ya pemuda lah itu agen perubahan. Saya agen perubahan, gitu ya, Mas Pak Hafiz ya. Kalau Pak Hafiz itu masih muda, Pak Natal, Pak Beni apalagi, Bu Femi. Jadi pemuda itu agen perubahan, khususnya mahasiswa. Ini mahasiswa, lebih khusus dosen oke, tapi saya lebih khusus pada mahasiswa. Karena mereka nanti menjadi pengganti kita di kemudian hari, menjadi pelopor perubahan yang meneruskan tongkat estafet ke pemimpinan yang akan datang. Saya ingat ketika Pak Jokowi dalam pidato Visi Indonesia pada 15 Juli tahun 2019, beliau mengatakan tidak ada lagi pola pikir lama, harus berubah. Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linear, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah. Nah ini. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi benar juga. Ketika kemudian menterinya bekerja keras, termasuk Menteri PU itu bekerja keras untuk bagaimana memfasilitasi warga negara Indonesia agar bisa melakukan mobilitas tercepat, supaya perekonomian itu terungkit dan terangkat. Mengapa harus berubah kita? Karena dunia itu berubah dengan cepat. Tuntutan masyarakat juga berubah dengan cepat. Yang namanya revolusi industri 4.0 itu jelas akan mengubah kita, cara berpikir kita, cara berbuat kita, cara kita di dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup. Kita terbantu oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Persaingan kemampuan SDM juga makin ketat, terutama antar negara Indonesia dengan sesama negara ASEAN. Lalu peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan itu juga menjadi tantangan. Mengapa kita harus berubah? Karena pendidikan kita yang dulu didominasi oleh guru dan dosen, saat ini ke depan tidak lagi. Jadi sudah berubah. Yang mendominasi adalah mahasiswa, siswa. Maka mereka lah pencari ilmu, pencari literatur, penganalisis akademik, yang harapannya ke depan mereka itu menjadi motor penggerak bagi pembangunan Indonesia ke depan. Nah, saya kutipkan dari siapa ini? Elisa Desai ini. Ada 5 alasan mengapa perubahan penting ya. Perubahan itu membuat ya hidup itu membuat kita itu senang gitu ya, exciting ya, berada di puncak gitu ya. Kita tumbuh, kita belajar dan tumbuh, perubahan membawa peluang-peluang baru, kita dapat mewujudkan apa yang menjadi kekuatan kita. Kita juga punya kesempatan untuk mengevaluasi kembali bagaimana kehidupan kita. Maka perlu bagi mahasiswa itu di ruang-ruang kos, di kamar kos ditulisi itu. Saya bisa, saya akan jadi anggota DPR, saya akan menjadi pejabat, saya akan menjadi birokrat, saya akan menjadi ilmuwan. Dan begitu mengatakan saya bisa, maka saya harus, gitu ya. Saya bisa, maka kemudian harus ada kata berikutnya, saya harus apa? Belajar keras. Harus apa? Mengurangi dolar. Harus apa? Berhemat dalam biaya dan sebagainya. Ini penting bagi kita. Yang lain ini siapa agen perubahan? Saya percepat saja. Siapakah dia? Ya, individu terpilih. Dia yang menjadi pelopor perubahan, menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasi atau masyarakat. Siapa dia? Ya ini, mahasiswa dan pemuda itu merupakan agen terpilih
tidak disangsikan lagi, tidak terbantahkan. Ini kata Budikan Eva. Mahasiswa muda itu adalah agen terpilih. Karena terpilih, ya harus menunjukkan bahwa mereka itu terpilih. Jangan sembarangan bersikap, jangan sembarangan bertindak. Harus sesuai dengan koridor, harus mampu menghadapi tekanan, harus mampu juga apa namanya? Kenapa garis-garis ini ya? Kok garis? Nah, lalu kita anak-anak para pemuda ya jangan yang seperti ini ya, kondisi saat ini, waduh, lihat kalau lihat gambar itu, buat ya itu gambar badannya kering, kerontang, makan tok, minum apa itu Pepsi atau apa itu, makan terus, bermalas-malasan lah, belajarnya kurang. Kalau istilah siapa itu Cak Lontong, mikir gitu ya, harus mikir ya. Maka kondisi yang akan datang diharapkan itu harus menjadi pemikir ya, thinker ya. Supaya apa? Bisa menjadi pemuda yang unggul dan kompetitif. Ini kan udah corek kenapa nih Pak Beni ya? Ya, bagi para peserta jangan mencoret-coret ya dari peserta. Oh, bukan dari saya ya, saya bingung sendiri kok dia Bukan. yang corek ya. Ya, biasanya kena touch gitu, kena sentuhan sedikit Iya, iya, iya. sensitif. Karena saya agak gagap teknologi, jadi nggak tahu ini caranya buang, nggak bisa. Tiba-tiba kok muncul merah-merah gitu ya. Maaf kalau saya mungkin salah ya saat menyampaikan. Ya, agen perubahan itu punya kriteria, dia harus punya idealisme yang tinggi, memiliki fisik jiwa yang sehat, jadi harus berolahraga, dan jiwanya harus jangan kosong, harus diisi dengan aktivitas-aktivitas yang sehat. Kalau Islam ke pengajian, cari ilmu bisa dari internet, dari kiai yang Kristiani, dengan pendeta, yang lain-lain bisa ke mana pura dan sebagainya. Ini penting supaya utuh sebagai manusia Indonesia yang utuh, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan sesuai bidang tugas dan fungsinya. Nggak boleh lalai. Kalau ditugasi bikin makalah 1 minggu ya kerjakan, seminggu harus dikumpulkan. Jangan ditunda-tunda. Memiliki kedisiplinan yang tinggi karena ini menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan negara bangsa-bangsa Jepang yang maju setara dengan negara OECD ya karena dia disiplinnya tinggi, mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan, organisasi, komunitas atau masyarakat. Harus bisa memberikan makna, manfaat. Dalam agama, orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi lingkungan. Ya kita harus bisa memberikan manfaat yang positif sebisa kita, semampu kita. Kalau misalnya di masyarakat kita, di komunitas kita, misalnya ya, banyak teman yang suka kumpul-kumpul saja, ngomongnya ngalor ngidul, tidak fokus pada upaya untuk meraih masa depan, ya kita bisa mengarahkan, kita bisa memberitahu, ya tentu dengan cara-cara yang santun, bukan dengan cara-cara yang keras. Itu akan membuat mereka menjadi luluh untuk bisa lebur bersama kita untuk membangun masyarakat yang baik. Inovatif dan proaktif ya dalam mempromosikan perubahan. Jangan menunggu. Harus proaktif. Penuh inovasi. Jadi teman-teman mahasiswa ini bagus tadi sudah menanyakan video, itu bagus juga bagian dari upaya untuk mempromosikan perubahan. Karena korupsi, ya kita kalau bicara korupsi, itu sesungguhnya berasal dari mindset kita tentang korupsi. Kalau korupsi kita pandang sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang nggak ada masalah, kita bersikap permisif, ya sampai kapanpun korupsi tidak akan bisa dihilangkan. Contoh adalah gratifikasi. Di kampus pun masih ada itu gratifikasi. Misalnya mau ujian, mahasiswanya ngasih snack, itu gratifikasi.
dan gratifikasi yang sesungguhnya tidak diperbolehkan. Beda kalau mahasiswa misalnya sudah wisuda, menjadi sarjana, saking senangnya dosennya misalnya Pak Natal dibelikan misalnya roti bolu buatan sendiri, bukan beli ya, diberi bolu buatan sendiri dari emaknya dibawa. Karena saya juga pernah itu di anak Cirebon membawa makanan-makanan tuh ke kampus, tapi dia sudah selesai. Saya tolak, maaf Pak, nanti mamak saya nanti tersinggung. Ini dari mamak saya, mohon maaf Pak, tolong diterima. Ya akhirnya saya nggak tega juga. Meskipun itu juga sesungguhnya gratifikasi, ya, tapi mungkin dalam apa namanya status yang ringan karena mahasiswa sudah selesai, sudah menjadi sarjana. Nah ini tadi sudah nggak usah saya sampaikan, ini sama lah kita lompati, aduh dikasih merah-merah lagi nih. Karena saya mungkin gagap teknologi, aku dikerjain nih kasih merah-merah nih. Mengapa harus pemuda? Ya, di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, pemuda merupakan satu, kekuatan moral, dua, kekuatan kontrol sosial, tiga, sebagai agen perubahan. Jadi kekuatan moral itu ada pada diri pemuda yang bisa mendesakkan perubahan, yang bisa mengarahkan malah ya, mengarahkan birokrat, mengarahkan pemerintah, mengarahkan para pemimpin agar mereka bertindak yang benar, bertindak yang baik untuk kepentingan rakyat. Jika kemudian mereka tidak bisa bertindak benar, tidak bisa bertindak baik, maka dia masuk ke tahap kedua sebagai kekuatan kontrol sosial. Dia bisa mengontrol, dia bisa menolak, dia bisa memberikan petisi. Dan yang terakhir adalah sebagai agen perubahan. Nah ini aksi yang dilakukan. Demo oke, tetapi demonstrasinya itu harus betul-betul sesuai dengan karakteristik kepribadian bangsa Indonesia. Teriak-teriak boleh, tapi nggak boleh kalau teriak-teriak di kampus ketika teman-temannya sedang ujian. Itu namanya tidak empan-papan, tidak paham. Teriak-teriak ketika misalnya polisi sedang berjaga, mungkin polisi sedang ada masalah dengan istrinya atau dengan keluarganya, tidak ditendang, dilempari batu. Ya namanya manusia, akhirnya polisi pun akhirnya melawan. Nah seperti ini harus juga diperhatikan. Ini ada di mahasiswa ya kalau nanti melakukan demo. Yang penting bahwa sebagai agen perubahan itu bisa mengubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang maju menjadi maju. Sesungguhnya bisa dimulai dari diri sendiri, di lingkungan kos, di lingkungan keluarga, mungkin melakukan pengabdian di masyarakat, ya mengubah hal kecil lah. Misalnya kalau di kampung, di RT RW, administrasi di dalam persuratan kurang bagus, kita bisa mengubah, kita bisa ngajari, mereka kita ajari bagaimana membuat surat yang benar. Itu juga sebagian dari upaya kita sebagai agen perubahan. Nah, pemuda sebagai agen perubahan itu ini ya di dalam undang-undang ini. Dari pendidikan dia harus dididik secara politik, dia juga sumber ekonomi, dia harus peduli pada masyarakat, dia harus juga berpengetahuan, dia harus juga ini ya berolahraga, suka kesenian, dia mencintai budaya, peduli pada lingkungan hidup, dia harus bisa berwirausaha, dia harus menjadi calon pemimpin yang baik dan menjadi pelopor bagi kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena pemuda itu masalahnya banyak sekali. Ya ada juga di antara kita yang gagap teknologi kayak saya. Ada yang rendah tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi banyak mereka yang kemudian nganggur, SMP, SMA, ada juga yang sarjana nganggur. Kurang akses di bidang pendidikan. Terpengaruh budaya asing, K-pop, ya ada K-pop, TikTokan itu K-pop semua. Dulu R&D, sekarang K-pop. Dulu pernah R&B, sorry, R&B ya. Lalu K-pop. Kemudian belum optimalnya peran lembaga kepemudaan. Mereka akhirnya kemudian rendah partisipasinya dalam pembangunan yang diharapkan.
Apa yang harus berubah? Nah ini, yang harus berbeda adalah cara berpikir, tindakannya juga, kebiasaannya buruk diganti, ditinggalkan. Penampilan penting, pemuda jangan kelombrot, ya harus rapi kayak Pak Beni, jadi harus rapi, memiliki nilai dan keyakinan yang kuat, mematuhi norma, dan bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, tidak melihat persoalan gender atau persoalan-persoalan etnik dan ras. Maka mindset kita itu harus berubah dari menjadi ya. Jangan mengatakan ini bukan karena saya nggak bisa. Harus juga menjadi bagaimana saya dapat mempelajarinya. Saya menyerah, harus juga saya akan menemukan solusi melalui hal yang pernah saya pelajari. Ini terlalu sulit, maka harus diubah. Kita memang butuh waktu dan kerja keras untuk bisa mewujudkan atau melakukannya. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat, harus diubah. Apalagi cara yang belum saya coba. Salah lagi. Jangan seperti itu. Saya harus belajar dari kesalahan masa lalu. Hasil seperti ini sudah cukup bagi saya. Nggak perlu yang lain. Nggak boleh. Kita harus idealis. Apakah usaha saya sudah maksimal? Ini perubahan mindset dari yang semula negatif menjadi sesuatu yang positif, yang harapannya kita bisa menjadi manusia paripurna. Jadi ini Inggrisnya seperti ini ya. Jadi contohnya ini. I stick to what I know. Saya berpegang pada apa yang saya tahu. Tidak cukup banyak itu. I will never improve. Saya tidak pernah melakukan pengembangan. Jangan. Harus diubah. Maka I keep trying and never give up. Kita juga belajar dari feedback yang ada di masyarakat. Jadi dari fixed mindset itu harus juga menjadi growth mindset. Jadi failure is the limit of my abilities harus juga menjadi failure, kegagalan itu menawarkan kesempatan dan pertumbuhan. Saya itu ngurus proposal 2 tahun. Sejak tahun 2020. Itu saya juga awal-awal juga seperti ini, hampir-hampir seperti ini ya. Failure is the limit of my abilities. Hampir-hampir seperti ini. Kok teman-temannya pada sudah balapi, sudah mengendali saya. Saya kok, apa karena saya sudah tua, apa karena saya memang banyak dosanya, banyak salahnya. Tapi akhirnya saya pasrah. Jadi ada namanya ilmu kepasrahan, saya pasrah kepada Allah. Kalau memang itu menjadi hak saya, ya aku akan memberikan. Kalau memang itu bukan hak saya, pasti Allah tidak akan memberikan. Dan alhamdulillah, bulan November SK saya keluar. Nah ini, alhamdulillah. Kita sudah. Nah, ayo berubah. Jangan kayak gini ya. Kalau ujian, nggak ada tugas, nyontek. Janganlah. Jadi kita harus bekerja keras, melakukan sendiri supaya kita bisa menjadi orang yang memang betul-betul berdiri di atas kaki sendiri. Seperti kata Bung Karno, berdikari. Juga yang ini, tinggalkan yang seperti ini. Maaf ini gambar ini ya. Bikin kepean di paha itu. Lalu clubbing, ya clubbing ini yang merusak kita. Lalu hanya kongkong-kongkong saja mau belajar. Ya harus kita tinggalkan. Ini juga bagian dari sikap-sikap koruptif. Yang nanti kalau itu dibiarkan, menggunung akan menjadikan kita menjadi koruptor profesional. Jadi perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk yang kecil-kecil kita biarkan, itu ibarat bisul. Ketika kemudian tidak segera kita obati, itu akan membesar. Kalau orang Jawa mengatakan jadi udun. Udun itu apa ya Pak Beni ya? Udun itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Itu udun itu wah kalau orang punya kena udun itu sakitnya bukan main. Itu bahasa orang Jerman yang metenteng itu misalnya panas, inginnya ndang meletus. Ya seperti itu. Harus ditinggalkan. Maka ya ini lakukan seperti ini. Harus rajin, bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja cerdas, sering ke perpustakaan lah, ketemu teman-teman,
sebaya untuk belajar apa saja, untuk bekal kehidupan yang datang, terutama ketika akan menjelang mau jadi wisudawan, ya untuk nanti bisa menjadi wisudawan, harus berinteraksi, mengubah mindset-nya yang tadi nggak mau belajar, yang tadi belajarnya 4x1 diubah jadi 1x4. Yang semula nggak mau tahu harus diubah menjadi peduli dan sebagainya. Sehingga harapannya dalam waktu yang sarjana kurang dari 4 tahun atau maksimal 4 tahun bisa ini pakai toga wisuda. Dan kata Barack Obama, change will not come with for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Jadi perubahan itu tidak datang dan kita menunggunya. Perubahan itu ada pada diri kita. Kalau kita menunggu yang mengubah orang lain, nggak akan berubah. Harus dari kita. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari hal yang kecil. Itu kata Ustadz siapa itu yang dari Bandung itu, Ajim. Saya kira itu, semoga sukses dari semua. Semoga kita berubah menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, nusa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.